balik lagi sama aku Mia. Udah lama banget kita nggak ketemu bikin video sharing-sharing. Kali ini aku bakal sharing masalah behel. Dan ya, udah hampir 2 minggu aku pakai behel dan aku bakal ceritain, bakal sharing kayak gimana aja rasanya, biayanya berapa, apa yang harus dilakuin untuk memasang behel. Jadi, let's go! Pertama, aku bakal cerita kayak gimana sih rasanya pakai behel. Pakai behel itu awalnya kayak nggak biasa, kayak ada yang ganjal dan sakitnya luar biasa. Untuk hari pertama nggak apa-apa, kayak ganjal aja nggak biasa, tapi pas hari kedua itu sakitnya lebay banget sih menurut aku. Apa akunya yang lebay, aku nggak tahu deh. Tapi rasanya tuh kayak gigi semuanya rontok kayak gitu, kayak semuanya goyang. Kalau kena benturan gigi satu sama lain itu luar biasa sakitnya. Kalau misalnya ngomong juga kena lidah aja itu sakit ngilu kayak gitu. Itu aku rasain di hari kedua sampai hari kelima. Dan hari keenamnya udah nggak terlalu lebay, udah bisa ngunyah. Oh ya, aku itu pakai behelnya untuk gigi geraham aku diganjel. Jadi untuk aku itu gigi depannya itu ke belakang, jadi harus dimajuin, dan gigi bawah aku itu ke depan dan harus dimundurin. Jadi gak mau kata dokter giginya, geraham aku itu harus ditambal, jadi biar si gigi aku tuh nggak ngatup kayak gitu. Asik. Kalau kemarin tuh jadi kayak gini lah, kayak gitu. Jadi buat makan pun susah, nggak bisa ngunyah. Dan ya pasti kalian tahu kalau pakai behel itu dianjurinnya makan bubur. Aku udah setiap bubur aku makan, dari bubur ayam, bubur kacang hijau, bubur semsem, dan bubur bayi aku makan. Dan itu rasanya gak enak banget dong bubur bayinya. Dan ini udah minggu kedua aku udah bisa makan yang nasi yang berat-berat gitu, udah ngunyah, tapi nggak bisa cepet-cepet karena yang tadi aku bilang gigi geraham aku ditambal, jadi nggak bisa ngatup banget. Jadi sekarang saatnya aku kasih tahu langkah-langkah apa yang harus dilakuin saat pemakaian behel. Jadi kalian kalau misalnya mau rencana untuk pasang behel, sebaiknya kalian harus searching dulu di Google, cari lebih luas masalah behel, masalah klinik behel yang bagus, dokter gigi yang bagus. Jangan sampai kalian pasang behel di ahli gigi, itu nggak bagus dan aku saranin jangan, karena nanti yang ada gigi kalian makin rusak dan di tangannya tuh nggak sembarangan kalau masang behel gitu kan. Dan kalau bisa kalian pilih dokter gigi yang sudah terpercaya, sudah banyak orang pakai, biar nanti tuh hasilnya sesuai dengan keinginan kalian kayak gitu. Untuk masalah aku sendiri, aku pasang behel tuh di klinik gigi yang udah menurut aku udah terkenal. Aku itu pertama kali harus reservasi untuk jadwal konseling. Konseling. Jadi tuh harus konsul dulu masalah gigi aku tuh kayak gimana. Jadi nggak bisa langsung pemasangan behel, teman-teman. Jadi kalian harus konsultasi dulu sama dokternya, baiknya kayak gimana. Nanti dokter gigi kalian akan ngecek gigi kalian, rongga gigi kalian melalui oral dental kalau nggak salah deh. Jadi tuh kayak ada kameranya nanti kalian diliatin rongga mulut kalian, apakah ada yang berlubang, apakah ada karang gigi yang bandel banget yang harus dihancurin, atau gigi yang sudah membusuk yang harus dicabut kayak gitu kan. Kalau di aku, alhamdulillah gigi aku nggak ada
yang perlu dicabut, nggak ada lubang dan nggak ada karang giginya, jadi tinggal dibersihin aja. Habis itu kalau sudah selesai konsul, kalian akan dirujuk untuk ronsen gigi. Dan rumah sakitnya itu yang khusus ronsen panoramik dan cepalometrik itu khusus gigi. Dan setahu aku adanya di rumah sakit yang sudah lumayan besar. Aku waktu itu di rumah sakit mitra keluarga, dan itu lumayan nguras kantong. Jadi tuh ada 2 ronsen, yang satunya itu yang bagian gigi aja, yang satunya lagi tuh di bagian tempurung sampai ini rahang. Nanti aku bakal kasih tahu gambarannya. Terus abis itu setelah selesai ronsen, aku itu reservasi lagi untuk nemuin dokter giginya. Aku kasih hasil ronsen dan kata dokternya itu gigi aku bagus, nggak ada yang perlu dicabut, tapi rada rapat, dan di bagian akar gigi aku itu sudah nggak terlalu masih ada black hole-nya gitu. Jadi intinya sih pemakaian bel aku jangan sampai terlalu kencang, itu biar si gigi aku nggak patah atau gimana kali, aku nggak ngerti. Ya sampai gitu. Setelah dokternya bilang kayak gitu, terus kita ada persetujuan aku maunya pakai behel apa, dan aku pakai behel metalik yang gini. Ini behel metal. Behel itu ada macam-macamnya. Yang aku tahu itu ada behel metal itu yang pakai sekarang. Behel Damon itu sama, jadi kayak gini, tapi dia itu nggak pakai karet kayak gitu kan. Kalau ini pakai karet ya, aku pakai karetnya yang warna silver, jadi nggak terlalu kelihatan. Yang Damon itu nggak pakai karet dan lebih lentur katanya, jadi lebih cepat dia pergerakannya, dan itu mahal. Dan keramik itu behel yang transparan, yang jadi tuh dia kayak nggak pakai behel tapi tetap aja kelihatan sih menurut aku. Dan aku pilih yang ini karena ini menurut aku sudah bagus dan harganya lebih terjangkau, dan dokter juga nyaranin aku pakai yang ini. Sebelum aku pemakaian, aku itu disuruh scaling dulu, bersihin giginya, yang mungkin ada sedikit karang gigi itu dibersihin, dan itu agak ngilu, apalagi pas bagian scaling deket-deket gusinya itu, aduh itu ngilu banget. Abis itu aku cetak giginya itu pakai semacam adonan tuh kayak adonan kayak odol sih rasanya mungkin ya. Kalau misalnya kalian itu orangnya enekan dan jijian, mungkin kalian bisa aja muntah kali ya. Dan itu karena semua rongga mulutnya tuh ditambal, kayak ada scoopnya gitu, ditambal, dicetak giginya. Itu tujuannya untuk lihat gigi kita kayak gimana dan bentuknya rahang kita tuh kayak gimana, biar si dokternya itu tahu apa yang harus dilakuin kayak gitu. Dan aku pemakaian behel itu nggak di hari itu juga, aku balik lagi seminggu kemudian untuk pemasangan behel. Dan ya pas pemasangan behel itu kurang lebih 1,5 jam, soalnya kan aku atas bawah. Dan pertama kali sih nggak sakit sih, pemakaian behel itu nggak sakit, cuman rada aneh aja. Apalagi pas udah selesai itu kayak
kayak ada yang ngeganjel. Buat mingkem aja tuh susah, sampai aku dikatain cumi sama teman-teman kerja aku. Karena apa? Karena susah mingkem. Dan serius ya, untuk pemakaian behel itu ternyata nggak segampang aku pikir. Untuk ngomong aja tuh kayaknya rada susah, kayak orang cadel. Jadi tuh salah mulu kalau ngomong, karena pas hari kedua itu gigi aku lagi ngilu-ngilunya. Gigi kena lidah aja tuh berasa ngilu, jadi aku kalau ngomong pelan-pelan banget supaya si gigi aku tuh nggak kebentur apa-apa. Dan itu bener-bener sih, kalau misalnya aku mau ngomong ya, pas tidur aja tuh aku nggak bisa mingkem. Semangat aja kerjaannya dan sampai ngiler-ngiler. Ini aku buka aib sendiri beneran. Dan kalau disuruh senyum, aku nggak bisa tuh yang senyum. Itu nggak bisa, karena pas aku senyum gigi aku ketekan dan itu sakit. Jadi kalau aku senyum tuh, senyum ya, gitu. Gitu aja, kelihatan giginya aja. Jadi tuh aku dulu pikir, aduh itu yang pakai behel senyumnya kok diliatin mulu gitu kan, pamer behel. Ternyata enggak, teman-teman, aku salah, maafin aku. Itu beneran, ternyata untuk senyum aja tuh sakit beneran. Aku gak bohong. Ya tuh aku juga sekarang senyum jadinya ya gini aja, kayak kelihatan gigi aja, nggak apa-apa, bodo amat ya mau bilang apa, daripada sakit kan. Bibir tuh jadi kayak sariawan terus karena kegesek si behel yang rada tajam. Jadi tuh aku nggak yang gak bisa mingkem gitu, nggak bisa, jadi harus gitu. Lucu banget sih, aku sampai dikatain pagar lah, edamame lah. Itu emang dari dulu aku gak mau pakai behel karena itu. Aku dulu masih kecil, disuruh pakai behel juga aku gak mau karena aku malu dikata-katain. Kalau sekarang Bodo amat, aku udah besar. Baca. jadi gitu. Terus untuk harganya, kalau aku harganya itu harga normalnya 6 juta, karena aku lagi beruntung, lagi ada diskon Imlek waktu itu. Jadi aku daftarnya itu pas Imlek, tapi pemakaian konsultasinya tuh setelah itu. Ya kayak gitu, aku jadinya cuma bayar kalau nggak salah 3,5 atau 37 gitu ya, atas bawah. Itu sudah termasuk scaling, cetak gigi, dan free konsultasi. Dan itu nggak termasuk sama ronsen dan alat sikat giginya, alat behelnya yang buat bersihin, itu nggak termasuk. Dan aku mau kasih tahu, kalau kalian mau ronsen gigi itu aku anjurin ke RSUD aja, jangan rumah sakit swasta, itu karena mahalnya luar biasa. Aku yang jiwa Miss Queen aja tuh meronta-ronta. Ini seriusan. Jadi aku bandingin sama temen aku ronsen di RSUD dan aku ronsen di rumah sakit swasta, itu jauh banget. Itu bisa 2 kali lipat lebih. Jadi mendingan di RSUD sekalian. Dan ingat, itu nggak bisa pakai BPJS ya, itu nggak termasuk BPJS. Jadi kalau ada yang nanya pakai BPJS bisa atau nggak, nggak bisa. Untuk bagian mata sama gigi menurut aku kayaknya nggak bisa ya BPJS, pokoknya gitu deh, setahu aku nggak bisa. Dan emang nggak bisa sih. Oh ya, aku mau kasih tahu juga, untuk perawatan behel itu dilakuin
1 bulan sekali maksimal atau minimal. Pokoknya 1 bulan sekali itu kalian harus konsul lagi, ganti karet lagi. Ganti karetnya itu dia 1 bulan sekali. Jadi ingat, jangan males-males ganti karet, supaya progres gigi kalian itu makin cepat, makin bagus, kayak gitu. Dan aku mau terima kasih banget sama dokter aku, Dokter Bella, yang nanganin gigi aku, yang bener-bener buat kurang dari 2 minggu aja tuh hasil gigi aku tuh udah kelihatan, dan ini udah mulai rata. Jadi terima kasih, akhirnya aku bisa punya gigi yang rapi, yang bagus, yang aku idam-idami dari dulu. Dan intinya kalau misalnya kalian mau pakai behel, pakailah di dokter terpercaya, di klinik terpercaya, jangan sembarang-sembarang. Walaupun harganya lebih murah, tapi nanti yang ada kaki kamu makin rusak dan makin ngeluarin biaya yang lebih. Kamu gak mau kan, ladies? Jadi itu aja sharing aku, semoga membantu, semoga bisa kasih gambaran kalian yang mau behelan. Jadi ya, see you next time, bye bye.